Cik, Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin yang berbahagia, hadirin dan hadirat. Hadir-in berarti hadir di dalam, hadir out berarti di luar. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat baik ini kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua, sehat sedoyo Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita syukuri, kita jadikan sebagai sarana kita untuk senantiasa beramal soleh dan senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, ada banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Semangatnya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka insya Allah nikmatnya akan senantiasa bertambah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah juga, maka juga insya Allah akan dihindarkan dari segala bala dan musibah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini, kita juga jangan sampai lupa untuk senantiasa kita ingat dan kita senantiasa sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan terbaik buat kita semua. Jadi manusia itu ternyata adalah makhluk yang suka mencontoh, makhluk yang suka meniru Bapak Ibu ya. Maka dihadirkanlah suri teladan terbaik, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka di kesempatan silaturahim yang sangat baik ini tidak ada niat yang paling baik. Ya tadi dari rumah bismillah niatnya silaturahmi, kemudian niat juga tolabul ilmi, dan niat juga untuk bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kebenaran. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita harus bersyukur karena nampaknya nikmat yang diberikan kepada kita sangat banyak. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Coba kalau seandainya kita daftar atau kita kita list ya. Kita bersyukur atas nikmat iman. Wah, ini yang paling penting. Nikmat iman ini yang harus senantiasa harus kita syukuri dan yang menggerakkan kita. Karena kalau seandainya orang tidak punya iman, ngapain kita datang ke masjid untuk pengajian? Maka iman inilah yang harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur atas nikmat iman ini, maka insya Allah iman ini juga yang akan menunjukkan kita kepada petunjuk-petunjuk. Dalam Quran surah Al-Kahfi ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan mengisahkan kepada kalian seorang pemuda atau pemuda-pemuda yang beriman. Karena di situ menggunakan kata fityatun. Pemuda-pemuda yang beriman dan dengan imannya itu wazidnahum hudan.
Jadi ternyata petunjuk hidup itu bermula dari apa Bapak Ibu? Dari iman. Iman itu ada di dalam. Halo Bapak Ibu, iman itu di mana? Dalam hati, betul. Karena kalau coba Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu kalimat yang bijak. Karena segala sesuatu itu bermula dari hati. Jembotan Bapak Ibu. Iya. Karena apa-apa yang ada di dalam hati akan mempengaruhi apa-apa yang di dalam lisan. Apa-apa yang terucap di dalam lisan kita sebelum itu. Apa-apa yang di dalam hati kita akan mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran. Mohon maaf. Apa yang ada di dalam pikiran kita akan mempengaruhi apa yang ada di dalam lisan kita. Yang di lisan kita itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, kerjakan. Nah, yang kita kerjakan akan menjadikan kita sebagai itulah kepribadian kita, karakter. Oh, jadi untuk menghadirkan satu karakter itu yang bermula dari keimanan tadi yang ada di dalam hati. Maka kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini. Maka kita bersyukur atas nikmat iman, insya Allah iman kita bertambah. Kita bersyukur atas nikmat Islam, maka insya Allah wawasan keilmuan kita tentang Islam juga insya Allah bertambah. Kita bersyukur atas nikmat sehat. Sehat sedoyo ya, Bapak Ibu? Sehat semua, alhamdulillah. Kemudian sempat sedoyo ya, Bapak Ibu? Sempat semuanya, punya waktu. Karena kadang ada orang beralasan, wah waktunya terlalu sibuk. Sebenarnya bukan waktu yang sibuk, tapi kita yang tidak menyempatkan. Jadi ketika kita thalabul ilmi, kita membaca Al-Quran, kita sholat 5 waktu, ya ada orang yang suka beralasan, kenapa tidak sholat? Wah waktunya terlalu nggak cukup. Kenapa nggak sempat baca Quran? Wah saya nggak punya waktu. Kenapa nggak mau ikut pengajian? Wah waktunya terlalu mepet dan lain sebagainya. Maka kehendak keinginan kita untuk belajar inilah yang menyebabkan kita menyempatkan waktu itu. Maka kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk thalabul ilmi. Maka dalam tradisi pendidikan Islam, Bapak Ibu pangapunten, untuk menyebut orang yang senang belajar itu disebut apa Bapak Ibu? Namanya, kalau kita di sekolah, kemudian kita ngajar jadi guru, yang diajar Bapak Ibu namanya siapa? Namanya siswa atau murid? Dalam tradisi pendidikan Islam Bapak Ibu menyebutnya murid. Karena murid itu berasal dari bahasa Arab, dari kata uridu. Uridu itu artinya ingin, berkehendak. Ana uridu an akala, saya mau makan. Ana uridu an apa misalnya itu ya, saya akan belajar. Ana uridu an uzakkara misalnya, saya mau belajar. Jadi kalau murid itu artinya adalah pelaku dari orang yang menginginkan. Berarti murid itu adalah orang yang berkeinginan, orang yang berkehendak. Maka semangatnya luar biasa Bapak Ibu ya. Maka disebut murid, orang yang berkehendak, orang berkeinginan. Tapi kalau sekarang disebutnya siswa. Nah, saya kurang paham ini siswa itu filosofinya apa. Tapi kalau murid, orang berkehendak, berkeinginan keras, tekadnya luar biasa ya. Maka kalau orang-orang di pelosok itu, wah Bapak Ibu mungkin kalau lihat di daerah-daerah tinggi, kalau mau sekolah itu jam 5, setengah 5 itu sudah berada di pinggir jalan. Saya juga jadi teringat dulu pengalaman saya di Banjarnegara dulu Bapak Ibu, ketika saya SMA, saya jam setengah 5 ini harus sudah standby. Malah bahkan saya sudah sholat subuh. Nah setelah itu langsung perjalanan berikutnya. Artinya apa? Artinya ada semangat keinginan yang tinggi untuk belajar, semangat keinginan untuk thalabul ilmi. Maka disebut murid, orang yang berkehendak, orang yang berkeinginan. Maka saya senang kalau menyebut
siswa-siswa kita itu dengan istilah murid ini. Nah, Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita juga bersyukur atas nikmat rezeki. Ya. Kita rezekinya banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak Bapak Ibu? Ya, luar biasa banyak. Masya Allah. Udara yang kita hirup rezeki atau bukan Bapak Ibu? Oksigen yang kita hirup rezeki atau tidak Bapak Ibu? Masih menghirup tidak? Alhamdulillah. Makan rezeki atau tidak Ibu-ibu, Bapak-bapak? Rezeki. Ada yang kekurangan makan tidak di sini? Nanti kalau ada yang kekurangan saya lapor ke ketua takmir. Itu jamaahnya ada yang nggak makan, tanggung jawab. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah saya rasa nggak ada di Sukoharjo ini yang sampai betul-betul kelaparan, sampai 1 minggu nggak makan, 2 minggu nggak makan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina Bapak Ibu ya, di Gaza itu Masya Allah bencana kelaparan, sengaja diblokade truk-truk bantuan makanan untuk tidak boleh masuk. Itulah cara untuk mematikan pelan-pelan katanya. Maka sedaya upaya kita harus membantu dengan doa, dengan apapun yang kita bisa itu ya. Maka saya suka mendengar itu salah seorang guru-guru kita ketika menyampaikan, mari kita berdoa bersama-sama seluruh dunia. Siapa tahu dengan berdoa bersama, yang gedor-gedor pintu Allah itu semakin kenceng katanya. Karena ya ini hanya analogi visualisasi manusia Bapak Ibu ya. Meskipun Allah itu sebenarnya mendengar doa yang selembut apapun, tapi mungkin ketika digedor dengan gedoran yang keras berjamaah, insya Allah itu akan daya gedornya itu lebih tinggi. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian kita bersyukur. Apalagi Bapak Ibu yang harus kita syukuri? Sehat tadi sudah Pak, apalagi Pak yang harus kita syukuri? Sempat sudah tadi Pak ya. Ya nikmat Pak, semua kan nikmat ya, harus kita syukuri. Apalagi yang harus kita syukuri Bapak Ibu? Anak istri, betul. Kita bersyukur punya anak, maka insya Allah anaknya juga akan bertambah iman, bertambah ilmu. Punya istri, kita syukuri, maka istrinya juga akan tambah iman. Ini bapak-bapak mah ya. Bertambah iman Bu maksudnya ya. Ya, tambah iman, tambah solehah. Yang bapak-bapak juga, lo ibu-ibu punya suami disyukuri tidak Bu? Syukur ya, supaya tambah soleh ya. Nah, gitu, jadi kita harus bersyukur. Apalagi Bapak Ibu yang harus kita syukuri? Kalau Bapak Ibu apalagi yang harus kita syukuri? Bisa melihat, alhamdulillah ya. Kemudian bisa mendengar, alhamdulillah. Tolabul ilmi, betul, harus kita syukuri Pak, karena banyak orang yang tidak sempat tolabul ilmi. Kemudian yang paling penting juga, nikmat kita tinggal di negara yang aman. Tidak ada perang, tidak ada bencana, alhamdulillah. Bapak Ibu kalau tinggal di Jepang itu adalah, kalau dalam bahasa geologi itu titik pertemuan dari 3 lapis lempeng benua. Nah itu setiap saat, setiap bulan, setiap pekan pasti selalu ada gempa. Sehingga kalau lagi pengajian kayak gini, wah ini tiba-tiba goyang Pak, ada. Ya, maka rumah-rumah di Jepang itu biasanya menggunakan rumah kertas. Ini istilah untuk menyebut tembok-tembok yang tidak menggunakan beton. Orang-orang Jepang menyebutnya istilah dengan rumah kertas. Supaya apa? Supaya ketika gempa tidak berbahaya. Nah, maka kita bersyukur hidup di sebuah negara yang nyaman, yang aman, tidak terjadi bencana,
Mudah-mudahan pemimpinnya juga adil, rakyatnya makmur sebagaimana Sukoharjo makmur, Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, negara yang diampuni masyarakatnya dari segala kesalahan-kesalahannya. Amin ya robbal alamin. Lalu nikmat apa lagi Bapak Ibu yang harus kita syukuri? Kalau kita di bulan Agustus, apa nikmat yang harus kita syukuri Bapak Ibu kira-kira? Ya betul, nikmat kemerdekaan. Bayangkan kalau seandainya hari ini kita sedang dijajah Pak, bapak-bapak mah baru-baru duduk-duduk di sini, mungkin lagi kerja bakti bikin proyek ya Bapak Ibu ya. Dulu pas waktu zaman siapa Gubernur Jenderal Dendles, itu katanya ada Romusa membuat jalan dari mana? Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, sehingga dikenal dengan jalan Dendles. Itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ke Cilacap lewat Jogja ke selatan sana ada jalan lempeng, nggak belok-belok, itulah jalan Dendles. Ya, itu katanya hasil dari kerja apa istilahnya, Romusa, kerja paksa ketika itu Gubernur Jenderalnya itu Dendles itu. Nah maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, inilah nikmat yang harus kita syukuri. Salah satunya nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kemerdekaan. Kalau di Indonesia benar-benar merdeka tenan katanya, makan apa saja tersedia, semua sumber daya juga tersedia. Tapi kenapa rakyatnya banyak yang kurang makmur katanya? Ya karena tidak tinggal di Sukoharjo. Karena Sukoharjo kan makmur ya Bapak Ibu ya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, dan kita harus senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Nah maka pertanyaan kita berikutnya, kira-kira bagaimana kita itu mengisi kemerdekaan ini Bapak Ibu? Atau bagaimana kita itu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini? Apa yang bisa kita refleksikan? Halo Bapak Ibu, Bapak Ibu ini 17-an ngapain? Halo? Lomba apa Pak? Catur, wah lomba catur, lomba voli, terus lomba apa lagi Bapak Ibu? Pingpong. Kalau ibu-ibu lomba apa Bu? Masak. Yang makan bapak-bapak ini. Wah paling enak ini, memang kerjaan bapak-bapak ini ya. Lomba masak, terus apa lagi Pak, Bu? Gerak jalan, ya kalau gerak jalan biasa ya. Itu kalau ngomongin gerak jalan Bapak Ibu ya, selama saya di Sukoharjo di Solo ikut gerak jalan, nggak pernah dapat door prize ini Pak. Kayaknya memang tercipta dengan orang yang kurang beruntung saya Pak, kalau dapat door prize seperti itu ya. Tapi nggak usah lah kita kecewa, nggak usah terlalu berharap dengan door prize gitu ya. Oke baik Bapak Ibu, selain kita itu berlomba, selain kita mengisi dengan euforia yang lain, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kita itu merayakan kemerdekaan ini Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan selain lomba? Gerak jalan ya tadi sudah. Apalagi Bapak Ibu? Makan bersama, ada makan bersama tidak ini Pak? Ya makan bersama, syukuran, tirakatan. Apalagi Bapak Ibu? Halo, yang bisa jawab hadiahnya umrah. Bayar dewe-dewe tapi ya apa Pak? Kita harus banyak doa Pak. Jadi ketika kita merayakan kemerdekaan ini tidak ada salahnya lah kita banyak berdoa. Doanya gimana Ustaz? Ya apa saja silakan berdoa. Tapi saya teringat pada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya. Nah ini mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai ibrah, bisa kita amalkan setiap saat, setiap waktu, dan menjadi doa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering jadikan sebagai wirid, sebagai kebiasaan.
dan nanti bisa dilanjutkan doa-doa itu. Tapi saya belum hafal Ustaz ya nanti, karena di internet juga sudah banyak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terkait dengan doa ini diajarkan pada salah seorang sahabatnya. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar dari masjid. Tiba-tiba melihat di Masjid Nabawi itu ada seorang anak muda penduduk Madinah asli dan termasuk dari kalangan Ansor. Jadi ini termasuk pemuda Ansor ini Bapak Ibu ya. Tapi bukan pemuda Ansor yang di Indonesia loh Bapak Ibu ya. Artinya pemuda yang dari kalangan masyarakat Madinah yang menolong Rasulullah ketika itu hijrah. Pemuda itu namanya adalah Abu Umamah. Nah ketika itu Rasulullah melihat Abu Umamah itu sedang duduk-duduk di masjid. Diperhatikan semakin lama, loh kok ini gak beranjak-beranjak dari masjid. Sholat 2 rakaat sudah selesai, loh kok malah duduk-duduk. Rasulullah kemudian merasa tertegun, pengen menegur. Ini anak muda jam segini, yang lain pada bekerja, kok malah duduk-duduk di masjid, ini gimana? Nah, itu. Maka Rasulullah nyolek itu anak muda. Wah anak muda, kamu ngapain? Ya Rasulullah, saya ini sedang bersedih. Saya sedang bangkrut. Saya sedang dililit hutang. Jangan-jangan ini pemuda mantan pegawai Seritek, ya nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena di zaman Nabi. Nah, jadi ketika itu ternyata anak muda itu sedang merenung, sedang duduk lama di situ, mungkin bisnisnya bangkrut, malah terlilit hutang, dia menjadi sedih. Maka Rasulullah mengatakan, wahai anak muda, maukah kamu saya ajarkan satu doa yang apabila engkau membacanya setiap pagi dan petang, maka insya Allah engkau akan terbebas dari lilitan hutang. Maka anak muda itu mengatakan, ya Rasulullah, dengan senang hati. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah dengan satu doa yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar dan sering membacanya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, diajarkanlah oleh Rasulullah doa tadi. Ketika anak muda itu mengamalkan doa itu setiap pagi dan petang, datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah hutang saya sudah terbayar. Kalau Bapak Ibu punya hutang tidak ini Bapak Ibu? Nah ini diapakan doanya Bapak Ibu ya? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan gelisah, was-was dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Nah, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan juga kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, dari beban hutang yang memberatkan, dan dari penindasan orang lain. Wa qahri rijal. Ini artinya penindasan orang lain, atau dalam bahasa lain namanya adalah apa Bapak Ibu? Penjajahan. Maka kita bersyukur bisa merdeka, maka harus kita dawamkan doa ini. Maka saya kadang suka mikir, wah bener ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah harus kita panjatkan hari ini, harus kita dawamkan, kita jadikan wirid sampai hari ini, supaya terus kita merdeka, terutama merdeka hati dan pikiran kita untuk senantiasa dekat dengan kebenaran, untuk senantiasa dekat dengan ilmu, untuk senantiasa senang belajar dan lain sebagainya.
Maka ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada sahabatnya Abu Umamah, dan hari ini harus kita lanjutkan. Setuju buatan Bapak Ibu? Iya. Sudah hafal belum doanya Bapak Ibu? Kalau belum nanti bisa dilihat di internet ya Bapak Ibu ya. Kita bacalah, kita wiridkan. Saya kadang kalau dari Sukoharjo ke Kartosuro sambil di kendaraan daripada ngalamun tiba-tiba ngerem mendadak, nah kan bahaya. Ya nggak ada salahnya lah kita wirid gitu ya. Kita baca-baca doa, termasuk doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepada sahabat namanya Abu Umamah. Apalagi yang hutangnya banyak, wah ini doanya harus lebih kencang lagi nih Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini jadi, lalu apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita jadikan sebagai ibrah? Nah inilah dari konten atau isi dari doa ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai refleksi ketika kita merayakan hari kemerdekaan ini. Ada 4 bagian dari doa ini. Bagian yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan was-was, gelisah, dan juga sedih. Bapak Ibu pernah merasakan gelisah tidak? Halo Bapak Ibu, pernah merasakan gelisah? Kira-kira Bapak Ibu gelisahnya karena apa? Halo? Karena istri susah dikasih tahu, Ustaz. Nah, itu beda lagi urusan Bapak Ibu ya. Atau urusan anak, kadang kita juga was-was. Atau juga sedih. Bapak Ibu sedih, pernah tidak Bapak Ibu? Kira-kira sedih karena apa? Kecopetan. Ya Allah, mudah-mudahan diganti Pak copetnya itu ya. Bukan copetnya, dompetnya dengan yang baru. Karena ketika kita kehilangan misalnya, oh berarti akan beli yang baru. Ya, nah, sedih ya. Jadi ini seakan-akan ada satu paket. Manusia itu pasti akan merasakan perasaan gelisah. Kenapa? Karena manusia itu seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pertemuan kemarin itu, setan itu selalu menghembuskan bisikan-bisikan yang membuat kita gelisah. Termasuk ketika Bapak Ibu memutuskan mau datang ke pengajian tadi di rumah, itu pasti ada pilihan yang harus diambil. Jebotan Bapak Ibu, mau berangkat tidak, berangkat tidak. Kalau keinginan iblis apa Pak Bu kira-kira? Tidak. Dikasih alasan kalau TV ini apik banget, tayangannya pas banget jam waktu itu. Udah pengajiannya besok lagi aja. Besoknya lagi sama, udah pengajiannya besok lagi aja. Maka manusia was-was karena dihadapkan dengan pilihan. Nah itu. Maka ini penting Bapak Ibu ya. Karena kadang ditiupkan oleh setan tadi atau iblis tadi. Maka manusia kadang merasa gelisah dan was-was. Kemudian gelisah karena yang sering disampaikan oleh ini, kenapa manusia itu gelisah? Karena bingung menghadapi masa depan, bimbang menghadapi masa depan, maka manusia gelisah. Kenapa manusia bersedih? Karena dia menyesal terhadap masa lalu. Jematan Bapak Ibu ya, sedih itu adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi manusia. Baik itu sedihnya sedih banget ataupun sedihnya sedih biasa, tapi yang namanya manusia itu pasti akan dihadapkan dengan kesedihan-kesedihan. Ketika sebagai pelajar tidak lulus ujiannya, sedih. Kemudian sebagai mahasiswa ujiannya tidak lulus, sedih juga. Melamar beasiswa nggak diterima, sedih juga. Yang mau lamar kerja ditolak, sedih juga. Yang jomblo, halo Pak Apunten, ada yang jomblo tidak nih Bapak Ibu?
Bapak-bapak nggak usah ngangguk Pak, ya orang sudah, ya, ya. Yang jomblo misalnya ya, gara-gara pengen melamar, ternyata ditolak, sedih luar biasa. Pernah saya punya cerita Pak, ada teman itu ditolak cuma gara-gara beda pilihan pilpres Pak dulu kemarin. Jadi dia pendukung nomor 2 misalnya, ternyata calon mertuanya itu pendukung nomor 3. Wah, gara-gara itu aja ditolak. Nah, ini cuma gara-gara pilpres ya Pak. Nah, ini menyebabkan kesedihan juga. Nah, kalau kita kan tidak ya Bapak Ibu ya, melihat calon itu ya berdasarkan keimanan tadi. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi manusia itu pasti akan dihadapkan dengan yang namanya kesedihan. Sampai-sampai Rasulullah seorang nabi ini juga merasakan kesedihan, sampai-sampai tahun di mana Rasulullah mengalami kesedihan itu disebut sebagai apa Bapak Ibu? Amul husni, yaitu tahun kesedihan. Nanti insya Allah di lain waktu kita akan bicarakan bagaimana resep kenabian mengatasi sedih, bagaimana resep kenabian mengatasi galau, langsung dari Rasulullah SAW. Tapi untuk hari ini kita lihat saja, Rasul itu adalah tugas yang sangat berat dan selalu dihadapkan dengan kesedihan-kesedihan. Bapak Ibu juga mungkin sedih melihat keluarga, sedih juga melihat lingkungan dan lain sebagainya. Rasulullah sedih gara-gara ditinggal meninggal istrinya. Rasulullah sedih ditinggal meninggal pamannya, kerabatnya. Dan yang paling membuat Rasulullah sedih adalah ketika melihat umatnya yang ditindas. Apalagi Bilal bin Rabah benar-benar ditindas Pak. Ditindas pakai batu yang sangat luar biasa. Di tengah gurun pasir ditindas batu untuk mengatakan hubbal. Tapi Bilal mengatakan ahad. Nah ini benar-benar penindasan. Maka ini yang menyebabkan Rasulullah sangat bersedih. Nah kita belajar, oh ternyata memang tugas kenabian itu berat. Maka kadang saya suka berpikir, oh benar, di antara nabi-nabi itu nggak mungkin dari kalangan perempuan, karena tugasnya itu kesedihan yang luar biasa. Bayangkan kalau di antara nabi ada yang perempuan, Pak, dikasih kesedihan dikit langsung ngambek, ya. Langsung cari pojokan nangis di situ ya ibu-ibu ya. Nah itu. Maka tidak ada di dalam sejarah nabi itu dari kalangan perempuan. Nah, karena memang apa tugasnya sangat berat, diliputi dengan kesedihan. Maka was-was dan sedih ini sangat manusiawi. Tinggal bagaimana kita menghadapi dengan cara-cara yang terbaik. Tidak kemudian menyebabkan orang stres, tidak menyebabkan orang depresi, sampai kemudian berani mengakhiri dirinya, mengakhiri hidupnya, ya, melarikan diri dengan menggunakan hal-hal yang maksiat, itu juga tidak benar. Nah, maka ini kita harus berdoa, isti'adah, ya, atau kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari perkara-perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maka di dalam kemerdekaan ini kita nggak boleh sedih nih Bapak Ibu. Harus semangat, harus bergembira, ya, harus mencerahkan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lihat di bagian doa berikutnya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Sifat apa Bapak Ibu? Lemah dan, halo ulangi Bapak Ibu, lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas? Manusia ini secara potensi satu memiliki kemauan. Memiliki apa Bapak Ibu? Kemauan. Yang kedua memiliki kemampuan. Kenapa Bapak Ibu? Kemampuan. Manusia itu memiliki kemauan dan kemampuan. Ketika manusia itu memiliki kemauan,
tapi tidak disertai dengan kemampuan, ini namanya lemah. Pengen sebenarnya makan durian tapi darah tinggi, ya lemah Pak. Pengen makan sate, kolesterol tinggi, ya sudah nggak bisa apa-apa Pak. Nah itu. Gemes lihat itu, kenapa Israel gitu, mau Pak kita, tapi kita nggak punya kemampuan. Maka inilah disebut sebagai lemah. Maka kita berdoa, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal, lemah. Kemudian malas. Apa itu malas? Berarti malas adalah sebaliknya. Dia memiliki kemampuan tapi tidak memiliki. Kalau Bapak Ibu, malas itu berarti memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan. Betul. Coba lihat di sekitar kita. Ngaji disediakan di mana-mana, belajar di mana-mana, tapi orang yang mau sedikit. Sedekah dibuka keran sedekah di mana-mana, tapi yang mau sedekah sedikit. Katanya negeri Indonesia ini negeri yang makmur, benar tidak Bapak Ibu? Negeri yang kaya, benar tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, benar tidak? Ya, negeri yang kaya, negeri yang makmur. Tapi kenapa masih ada rakyatnya yang miskin? Masih ada rakyat yang apa ya? Rantang runtung. Nah, apa ya bahasa ini ya? Ya gitu ya, rantang runtung kalau bahasa orang Banjarnegara ini. Kalau bahasa orang sini apa Pak? Rantang runtung sama Pak? Runtang runtung. Oh, mungkin beda ini ya. Yang satu jualan rantang runtung. Nah, jadi potensi sumber daya besar, potensi sumber daya manusia juga banyak, tapi kemauan inilah yang lemah, kemauan inilah yang tidak ada, sehingga disebut sebagai orang-orang yang malas atau sifatnya menjadi malas. Nah tadi, kalau kita lemah mungkin masih mending Pak, karena memang kita tidak memiliki kemampuan yang besar, tapi memiliki kemauan, memiliki niat, memiliki azam yang kuat tadi. Tapi kalau sudah tidak memiliki kemauan, inilah yang bermasalah. Potensi besar, mineral banyak, sumber dayanya banyak, tapi kalau tidak kita niatkan dengan lillahi ta'ala, tidak memiliki kemauan untuk mengolahnya, ya sudah. Maka kita berdoa kepada Allah, diingatkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan atau sifat lemah dan malas. Saya kadang kalau di kampus mengajar mahasiswa yang belum tahu atau dalam tanda kutip adalah bodoh gitu, tapi dia rajin, dia semangat, itu lebih gampang Pak, daripada ngajarin mahasiswa yang sebenarnya tahu tapi malas. Dikasih coret-coretan, ini kamu salahnya begini-begini, besoknya lagi nggak dikerjain cuma copy paste yang lalu, itu lagi yang diajukan belum dikerjain Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia itu belum tahu, dalam tanda kutip adalah bodoh, tapi dia rajin, dia memperbaiki sedikit demi sedikit sampai selesai. Tapi kalau yang malas, nah ini susahnya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah maka bagaimana supaya kita tidak malas? Salah satunya mungkin ikhtiar kita mungkin adalah berdoa dengan doa ini. Setiap pagi dan petang kita membaca doa ini, karena Allah nanti akan membukakan hati kita, Allah yang akan memudahkan jalannya. Karena tadi seperti dalam kisah pemuda Ashabul Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Berkat iman dari anak muda itu, maka kemudian diberikan petunjuk. Hudan ini bentuknya nakirah,
Nakirah itu kalau dalam bahasa Al-Quran artinya adalah umum, petunjuk apa saja. Jadi kalau kita beriman, kalau kita nggak punya pekerjaan, Allah yang akan menunjukkan pekerjaan itu. Kalau kita itu belum punya penghasilan, kita beriman, Allah yang akan menunjukkan penghasilan itu. Kalau belum punya jodoh, Allah juga nanti yang akan menunjukkan. Karena pernah ada cerita Bapak Ibu pangapunten, ada yang belum punya jodoh, dia berdoa, ya Allah saya pengen jodoh, keluar rumah, langsung ada yang lirik Pak, ya. Tapi yang lirik ternyata anjing betina Pak, ya. Yang lirik anjing betina dikejar-kejar sampai kemudian digigit anjing Pak. Masuklah ke rumah sakit sambil berpikir, ya Allah yang saya minta jodoh malah dikirim anjing betina. Di rumah sakit perawatnya cantik-cantik Pak, wah luar biasa. Ternyata sudah punya suami perawatnya. Dan ternyata akhirnya yang tadi meminta jodoh menikah dengan sesama pasien Pak, dirawat di situ. Ini Bapak Ibu pada paham tidak ini sih? Paham ya? Ya. Itulah cara Allah dalam memberikan jodoh. Tapi ada sedikit modifikasi dari saya. Cerita-cerita saya terserah saya ya Bapak Ibu ya. Ya jadi inilah Allah yang memberikan, Allah yang akan membukakan hati, Allah yang akan membukakan pikiran, Allah yang menggerakkan semesta ini sesuai dengan apa yang kita doakan. Karena semuanya itu kan ada dalam genggaman Allah, ya tidak Bapak Ibu? Apa di dunia ini yang bisa lepas dari pengawasan Allah Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, ada tidak? Ada tidak? Kalau kita mau bermaksiat, ada tidak yang tempat yang tidak dilihat Allah? Tidak ada. Maka pernah ada sabda Rasulullah pernah mengatakan, ini sabda Rasulullah atau bukan saya kurang ini ya, tapi pernah ada yang mengatakan bahwa kalau engkau mau bermaksiat boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya silakan cari tempat di mana itu bukan punyanya Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat di buminya selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu? Enggak ada. Maka tidak ada tempat kita bermaksiat. Ya. Nah, itu. Maka kita tidak boleh kita berlaku lemah dan tidak berlaku malas tadi. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia ke doa kita. Sudah jam 8 ini Bapak Ibu, ya sudah tidak terasa ini. Atau kita lanjutkan pekan depan ini bagian doa berikutnya Bapak Ibu. Halo? Kita lanjutkan pekan depan ya. Ya, insyaallah betul. Pekan depan atau bulan depan ya? Bulan depan ya, bulan depan insyaallah. Jadi inilah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kita harus berdoa kepada Allah dalam merayakan hari kemerdekaan ini, bukan hanya sekedar lomba-lomba. Apalagi yang tadi nggak dapat door prize sedih ya Bapak Ibu ya. Tadi kan doanya supaya kita nggak boleh sedih dan nggak boleh was-was. Tadi pas waktu jalan sehat, waduh ini kok saya nggak dapat, kemudian sedih, jengkel dan lain sebagainya. Ini juga nggak boleh. Ya. Kemudian apapun yang bisa kita sampaikan, apapun yang bisa kita berikan dengan baik. Maka Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, kita berdoa bagian berikutnya supaya kita tidak menjadi orang yang lemah dan juga tidak menjadi orang yang malas. Lemah itu artinya dia memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan. Tapi kalau malas, dia tidak memiliki kemauan padahal dia memiliki kemampuan. Sama seperti Indonesia kita ini, sumber daya melimpah tapi kemauan yang rendah untuk mengolah. Sumber daya yang melimpah untuk menjaga melestarikan, tapi kemauan yang rendah untuk itu, ini juga menjadi masalah. Maka bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hal-hal ini? Salah satunya adalah dengan senantiasa berdoa
pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita akan terbuka, hati kita akan terketuk, pikiran kita akan tercerahkan, pikiran kita akan tergerakkan, sehingga akan mempengaruhi ucapan kita, perilaku kita untuk tergerak tadi. Selain itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, masih ada 2 bagian lagi yang insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, ternyata cepat sekali waktu ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.